Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Engkau memberikan kepada kami satu hari lagi. Satu hari di mana kami diingatkan untuk mengenal lebih dalam penghayatan iman kami dan kekristenan kami. Di mana kami harus mati terhadap diri sendiri. Di mana kami harus berjuang untuk mengalahkan ego-ego kami. Menghancurkan ego kami yang seringkali menguasai diri kami. Untuk mengosongkan diri demi Engkau. Semoga kami Kau kuatkan, Kau teguhkan, Kau jaga supaya kami semakin menjadikan Engkau besar segala-galanya. Dimuliakan di surga, di bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 7 Agustus hari Jumat pertama ini, dalam bacaan Injil kita diingatkan sekali lagi akan unsur yang bahkan boleh dikatakan fundamental dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, yaitu apa? Yaitu kita harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. 3 poin penting ini sebagai murid Yesus, ya. Jadi kita bukan hanya sebagai orang Katolik itu adalah seorang murid. Murid itu artinya mau belajar, bersedia dibentuk, bersedia diperbaiki, disucikan, dibersihkan, dikuduskan, ya. Seperti murid Yesus. Jadi kesediaan untuk dibentuk itu adalah satu hal yang fundamental di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi di kehidupan orang Katolik juga. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh, saya katakan sungguh-sungguh harus mau dibentuk. Dibentuk sesuai dengan 2 hal penting. Mengosongkan diri, menyangkal diri, tetapi dibentuk seperti murid, seperti Yesus sendiri. Jadi itu yang harus kita miliki. Ya. Nah, mengapa demikian? Kita harus jujur sebagai orang Katolik, seringkali kita merasa bahwa ke gereja saja cukup. Ya, setiap minggu atau setiap hari berdoa rosario, berdoa apa yang diminta oleh orang Katolik, itu sudah cukup. Ya, tidak perlu bertobat, tidak perlu lebih daripada itu, tidak perlu kerap kali dikatakan, bahkan tidak perlu baca kitab suci seolah-olah demikian. Itu suatu kesalahan yang harus kita perbaiki kembali. Ya, jadi poin penting sebagai murid Yesus adalah kesediaan mau untuk dibentuk. Ya, nah, pertama apa yang harus kita lakukan? Pembentukan itu, dan ini yang paling sulit adalah penyangkalan diri. Ya, mati terhadap diri sendiri. Ya, mati terhadap ego kita. Mati terhadap kemauan kita sendiri. Tapi orang mengatakan apakah egoku itu jelek? Memang tidak jelek. Ya. Ego itu menjadi jelek ketika kita menjadi egoistis, kita menjadi apa yang saya sebut dengan floating ego, ya. Seperti seperti balon, ya, menggelembung gitu loh. Yang balon menggelembung, yang balon udara yang terbang tinggi. Jadi seringkali apa yang terjadi pada kita, ego itu tidak jelek. Yang jelek itu kita menjadi floating ego. Ego yang tergelembung, besar sekali, mengagung-agungkan diri, ya, membuat diri kita menjadi segala-galanya. Membuat diri kita menjadi sangat berharga bagi orang lain atau siapapun juga. Itu yang saya sebut dengan, yang kemudian kalau mau dikatakan secara bahasa biblisnya atau bahasa spiritualitasnya adalah false self. Self kita yang keliru. Jadi kita memiliki gambaran diri kita yang keliru, false, ya, yang palsu, ya. Nah, itulah yang harus kita sebut, yang kita harus perjuangkan. Jadi ego itu sendiri tidak jelek, tetapi jelek ketika kita membuat diri kita menjadi floating ego. Membuat diri kita ego yang palsu, bukan yang asli. Nah, maka dalam proses seperti itu kita terjadi proses transformasi menjadi true self.
true self, ya, self diri yang benar, yang tulus, yang jujur. Nah, true self yang jujur itu tidak bersandar kepada diriku, tapi bersandar pada Tuhan. Ya, jadi tahu siapa diriku. Diriku adalah manusia yang rapuh, yang berdosa, yang lemah, yang perlu diperbaiki, yang bukan berfokus kepada aku, tapi pada Allah. Jadi itu yang proses pertama yang kita harus buat adalah memperbaharui false self, self diri yang keliru menjadi true self, diri yang sejati, diri yang benar. Nah, di situ adalah kita lihat jadi suatu proses perubahan dari false self ke true self, itu proses yang seluruh hidup kita, sepanjang diri kita. Nah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi kita sebagai murid mau membentuk diri kita dari false self menjadi true self. Yang kedua adalah memanggul salib, memikul salib. Kenapa harus memikul salib? Penderitaan, dosa, ya, itu sesuatu yang melekat dalam diri kita. Dalam tradisi Katolik bahwa kita juga adalah orang sejak awal sudah berdosa, ya. Maka disebut kita punya dosa asal, ya. Dosa nenek moyang kita, dosa yang melekat dalam kemanusiaan kita. Ya. Ya, jadi orang itu sudah pada dasarnya terluka, gitu kan. Nah, karena terluka itulah dosa yang kemudian di dalam baptis dosa asal itu dihapus. Tetapi dosa asal itu dihapus mempunyai akibat, yaitu 7 dosa utama atau 7 deadly sins. Jadi dosa-dosa yang sebetulnya bukan hanya utama, tapi dosa yang mematikan, ya. Nah, disitulah kita lihat bahwa 7 dosa itu, ya, cabul, serakah, kikir, marah, malas, ya, kemudian sombong, iri. Ya. Jadi ketujuh dosa deadly sin itu, dosa itulah yang membuat kita bisa mati, ya, deadly sin. Dan lalu orang menjadi itu sombong, menjadi arogan, menjadi iri. Kemarin ada orang bercerita kepada saya tentang seorang pengusaha yang besar sekali, tapi ternyata menjadi tamak gitu. Sudah punya harta yang luar biasa, tetapi menjadi tamak, menjadi serakah gitu. Jadi tidak peduli dengan orang lain, nasib hidup orang lain. Nah, itu juga bisa menjadi orang yang sudah mempunyai sesuatu, itu semua, ya, tetapi menjadi tamak, ya, menjadi floating ego, egonya menjadi menggelembung hebat. Nah, jadi itulah. Maka karena kita memiliki kecenderungan dosa, ketujuh dosa itu dalam diri kita, maka kita harus menderita, harus memikul salibnya, melawan, mengolah ketujuh dosa itu menjadi kita kuasai, kita perbaiki. Jadi disitulah kita lihat dalam pergulatan mengalahkan ketujuh dosa itu, kita memanggul salib sendiri, ya, memikul salib kita sendiri. Ya. Nah, itulah yang jadi kalau kita perhatikan kenapa kita harus memikul salib, karena pada diri kita ada dosa dan dosa itu harus kita lawan. Ya, kalau tidak kita lawan, dosa itu akan menghancurkan kita sendiri, membuat hidup kita merana, membuat hidup kita nestapa. Ya, lalu karena orang terus-menerus akibatnya dari ketujuh dosa itu menjadi melekat, menjadi tergantung, dia tidak merdeka lagi dalam hidupnya. Nah, itu jadi memikul salib kita, salib yang harus kita pikul, ya, dosa-dosa kita sendiri. Lalu mengikuti aku. Jadi mengikuti aku itu adalah bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus mengikuti kehendak Yesus, menyesuaikan diri dengan kehendak Yesus, kehendak Allah, ya. Bukan kehendakku sendiri. Jadi kita belajar untuk selalu berada dalam kerangka, dalam jalan-jalan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Ya. Jalannya itu adalah Yesus sendiri, mengikuti dia, pribadi dia. Supaya menjadi serupa dengan dia. Nah, jadi inilah saudaraku yang terkasih, kebacaan Injil hari ini mengajak kita sekali lagi untuk menyadari, berjuang, menjadi murid, menyangkal ego kita. Kita usahakan supaya tidak menjadi floating ego, tapi menjadi memikul salib kita dan mengikuti Yesus. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam perjalanan. Nah, ketika kita memiliki 3 hal tersebut dalam hidup kita, maka kita juga belajar untuk
mengalami kedamaian. Jadi ketika kita berjuang itu, kita menjadi manusia yang utuh, manusia pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Dan itulah yang membuat orang damai, membuat orang tentram. Ketika orang bersatu dengan dosanya, maka dia akan mengalami ketidakdamaian, ya. Ya, ketika orang menjadi hidup dalam dosa, hidupnya dalam ketidakdamaian. Nah, itulah yang terjadi ketika orang hidup dalam dosa. Coba saja kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita terus-menerus hidup dalam dosa, pernahkah kita mengalami kedamaian? Ya, mengalami penderitaan demi penderitaan. Maka saudaraku terkasih, mari ya, kita hidup dalam kemerdekaan. Ketika kita hidup dalam dosa, dosa itulah mengikat kita, membuat kita tidak merdeka, membuat kita layu, membuat kita sedih, susah. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka kita dimerdekakan dari dosa-dosa tersebut. Semoga Anda, kita semua digerakkan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan segala kekurangan, keterbatasan kita. Kita menjadi manusia yang merdeka karena Tuhan yang bersama kita mengalahkan dosa. Dan Yesus telah mengalahkan dosa. Karena dia mengalahkan dosa, maka kita hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan kebahagiaan dan kedamaian kekal. Dan itulah yang sebetulnya yang harus kemudian menjadi puncak dari kehidupan kita adalah dari segala perjuangan itu kita hidup dalam kasih. Kasih itu adalah nilai karakter dari Allah sendiri yang harus dimulai kita perjuangkan selama di dunia ini. Kepenuhannya nanti ketika kita berada di surga. Karena Tuhan adalah kasih, maka kita hidup dalam kasih sekarang juga dan kepenuhannya nanti. Semoga Tuhan memberikan rahmat kasih yang melimpah dalam diri kita semua. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu. Semoga berkat rahmat-Mu yang mengalir dalam diri kami belajar untuk hidup terus-menerus dalam kasih. Semoga kami belajar mengalahkan diri kami sendiri, menguasai keliaran serigala dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa hanya dalam Dikau kami mengalami sukacita damai yang tak terkalahkan oleh macam-macam hal. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk berani mengalahkan diri kami sendiri, mengalahkan ego kami dan terus mengikuti-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.